Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menyaksikan dan akan membongkar kelakuan Habib Ba'alawi yang ternyata mereka selama ini menceritakan tentang kesaktian leluhurnya, menceritakan tentang kehebatan kampung halamannya yaitu Tarim, menjajakan karomah-karomah dan kesaktian wali-wali dari kalangan keluarganya. Itu tujuannya demi cuan, teman-teman. Jadi untuk merekrut para muhibbin sebanyak-banyaknya agar mereka takjub dengan cerita-cerita tersebut, sehingga mereka mengkultuskannya, mengagungkannya, sehingga mudah untuk mencari cuan, untuk mencari nasib, menjual nasab demi nasib. Karena kita tahu sendiri, mereka di kampung halamannya sungguh sangat miris. Kondisi kampung halamannya, kondisi ekonominya tidak semakmur yang ada di Indonesia. Walaupun mereka menggembor-gemborkan tentang kehebatan, kesaktian, karomah, keberkahan kota kampung halamannya atau kota sejuta wali di sana, nyatanya mereka lebih betah tinggal di Indonesia daripada tinggal di kampung halamannya. Ya kan? Seandainya, seharusnya kalau memang di sana berkah, di sana penuh dengan para wali, bahkan anjing pun bisa jadi wali di sana, kenapa nggak tinggal di sana sekalian? Jadi wali di sana, dawirnya di sana. Tapi nyatanya kalian, klan Ba'alawi tinggalnya di Indonesia. Jadi teman-teman, adanya media sosial ini semuanya bisa terungkap. Jadi kita bersyukur dengan adanya media sosial ini, adanya YouTube, adanya TikTok, adanya IG, adanya Facebook dan yang lainnya terungkap semua. Jejak rekam mereka terungkap lewat media sosial yang tidak bisa dipungkiri. Baik teman-teman, kita akan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, barusan kita saksikan. Jadi ada salah seorang Habib yang sudah menyiapkan kresek di situ untuk mengisi amplop dari muhibbin-muhibbinnya. Seperti yang teman-teman ketahui, jadi mereka itu biasa menjual barokah. Kalau cium Habib, kan dapat keberkahan tuh. Makanya sebagai timbul balik, kata dia, kalian harus memberikan upeti lah, semacam uang, jasa yang membayar. Kalian sudah dijamin ibaratnya masuk surga dengan cium-cium Habib. Tadi cium apa itu? Cium kalau nggak salah sorban atau kiswahnya. Kiswahnya atau sorbannya, biar dapat keberkahannya. Nah, sebagai jasanya, maka kalian harus memberikan cuan, memberikan uang yang sudah disiapkan di situ dengan kresek. Bayangkan teman-teman Jadi jualan seperti ini sangat mudah sekali. Orang nggak usah bekerja. Cuman hanya didoktrin, kalian kalau ikut Habib, kalian kalau cium Habib, dapat berkahnya, maka kalian masuk surga. Itu aja sudah cukup mereka. Nah, para muhibbin ini tertipu dengan seperti ini. Bahkan teman-teman, ini saya pernah mendengar sendiri pengajian mereka di salah satu masjid di Jakarta, kajian Habib juga. Di akhir kajiannya tadi atau majelis sholawatnya tadi, dia mengatakan bahwasannya pengikut mengikuti para habaib itu bagaikan bagaikan
kaum Nabi Nuh yang naik di atas kapalnya. Ya, ibarat apa namanya tadi? Suatu kaum yang naik ke kapal Nabi Nuh. Jadi mengikuti para habib, mengikuti ajaran mereka. Pokoknya nurut apa yang mereka sampaikan. Itu ibarat kaumnya Nabi Nuh yang ikut atau naik kapalnya Nabi Nuh. Ya, yang mau apa? Menaiki kapal Nabi Nuh. Faman rokibaha fakot naja, kata dia begitu. Barang siapa yang mau naik ya bersama kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Artinya siapapun, katanya ya, doktrinnya, siapapun yang mau ikut Habib, ya apa kata Habib, ikut pengajiannya, sudah apa kata dia ikutin saja. Nggak usah protes, nggak usah mengkritisi. Maka dia akan selamat masuk surga sebagaimana kaum Nabi Nuh yang mereka naik di atas kapalnya Nabi Nuh yang selamat. Yang nggak naik berarti tidak selamat. Jadi artinya yang tidak mau ikut naik kapalnya Nabi Nuh maka tidak selamat. Berarti yang tidak mau ikut Habib, ajaran mereka, ya doktrin mereka, berarti nggak selamat. Begitu teman-teman ya, doktrinnya luar biasa. Ini sangat berbahaya. Kita dengarkan di sini. Wabarakatuh. Barusan kalian mungkin melihat ya, di mana ada seorang Habib datang langsung salam, langsung kasih amplop, langsung kasih uang. Saya kadang-kadang bingung, nggak tahu apa alasan mereka, kenapa mereka memberikan uang, memberikan segalanya untuk Habib. Padahal dari kontroversi yang ada, Habib ini pun belum tentu mereka keturunan Nabi, karena banyak orang yang memperdebatkan itu. Dan kalaupun mereka memang benar keturunan Nabi, apakah dengan kita bersedekah kepada mereka, kita mencium tangannya sampai seperti itu, kita menundukkan wajah kepala kita seperti itu, apakah dia bisa menjamin kita masuk surga? Kan nggak bisa juga. Nabi SAW juga bersabda, jauhkanlah diri kalian dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain juga, Nabi mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, atau hamba Allah dan rasulnya. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karenanya sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberikan sifat kepadaku. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul utusannya. Jadi terlalu memuliakan Habib, seolah-olah mereka bersih dari perkataan-perkataan buruk, bersih dari dosa-dosa. Ini juga salah. Meskipun mereka Habib, mereka keturunan Nabi misalkan, itu tidak menjamin mereka bersih dari kejahatan-kejahatan, bersih dari kemaksiatan. Bahkan keturunan Nabi juga ada yang dari Syiah, ada yang dari Sufi. Jadi kalau kita mengambil patokan keturunan Nabi itu semuanya benar, nggak bisa. Makanya kalau kita fanatik, itu jangan fanatik kepada ketokohan, fanatik kepada Habib, tapi fanatiklah kepada kebenaran, fanatiklah kepada Al-Quran, fanatiklah kepada sunnah. Ini baru benar. Jika memang kita ingin bersedekah kepada orang, ya bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yang membutuhkan, bukan kepada Habib. Dan juga kalau kita menjadi seorang pendakwah, kita menjadi seorang ustadz, kita menjadi seorang Habib, misalkan, nggak pantas kita meminta uang kepada jamaah, kita mengambil uang jamaah. Kita harus berdakwah dengan murni. Kita harus berdakwah hanya karena Allah, karena kita ingin menyebarkan agama Allah. Bukan kita berharap amplop, berharap uang, berharap disanjung orang, berharap dicium-cium orang, berharap dielu-elukan orang. Ini adalah tradisi yang kadang-kadang menjadi kebiasaan di negara kita, dan itu bisa membuat masyarakat kita menjadi semakin bodoh. Jadi teman sunnah, sekarang kita harus membuka mata kita. Habib yang kita katakan sebagai cerminan Nabi SAW nyatanya tidak mencerminkan Nabi. Joko Widodo alias Mulyono. Yang kedua, di masa-masa akhir jabatanmu wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat, kalau engkau suka tipu rakyat, suka bohongi rakyat,
engkau tipu rakyat dengan buka walaupun engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Pemerintah dicaci maki, dihujat, seolah-olah pemerintah nggak ada benarnya. Padahal kita diajarkan oleh Nabi ya untuk menghormati pemerintah. Sekalipun pemerintah itu ada kesalahannya, karena nggak ada kesempurnaan di dalam pemerintahan. Yang terpenting kita nggak dilarang sholat, kita nggak dilarang ibadah. Selama kita diberikan kesempatan untuk beribadah, diberikan kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah, maka jangan terlalu lebay di dalam mengkritik pemerintah. Jangan terlalu fanatik di dalam mengkritik Baik teman-teman, pemerintah. tadi dijelaskan ya, betul. Jadi tidak ada jaminan teman-teman, tidak ada jaminan masuk surga kalau kita ikut Habib. Ya, tidak ada jaminan. Perhatikan di situ. Karena seseorang, ya, jaminan dia masuk surga ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ya. Jadi pernyataan mereka atau doktrin mereka, barang siapa yang ikut Habib maka dapat jaminan masuk surga, itu jelas salah total. Kalau begitu caranya, seseorang nggak perlu ibadah. Ya, nggak usah susah-susah ibadah, nggak usah susah-susah menuntut ilmu agama, kemudian diamalkan, tidak usah. Berarti kalau seperti itu, cukup ikut kata Habib, ikut pengajiannya termasuk surga. Ini jelas doktrin yang sangat menyesatkan. Ya, jika kita ingin masuk surga, kita berusaha sendiri teman-teman. Kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kita menjaga keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan dengan amal soleh, ya, ditambahi dengan perkara-perkara sunnah, sehingga Allah cinta kepada kita. Dengan Allah cinta kepada hambanya, maka insya Allah kita akan bisa meraih surganya. Jadi nggak ada jaminan ya. Bahkan Rasulullah SAW aja nggak bisa menjamin putrinya sendiri. Wa ya Fatimah binta Muhammad, sallini ma syi'ti min mali wala ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, ya, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kau inginkan. Sungguh saya tidak mampu, ya, saya tidak bisa, ya, menolongmu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Lihat, ini siapa kok tiba-tiba bisa menjamin seseorang bisa masuk surga. Nah, ini teman-teman ya. Dan kemudian dari para habaib ini juga yang kita herankan. Kita lihat fakta nih ya, faktanya mereka banyak penyimpangan. Ya, ajaran mereka banyak menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Itu tadi memanfaatkan jamaahnya, muhibbinnya untuk memberikan sesuatu imbalan, amplop. Bahkan saya pernah mendengar kalau mengundang Habib itu mahal, ya, disyarah atau transportnya atau amplopnya itu sangat mahal. Ini fakta ya, di lapangan sudah tersebar, ya. Bahkan kelakuan mereka tadi ada yang mencaci-caci pemerintah. Dalam Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dilarang mencaci pemimpin. Ya, karena pemimpin punya otoritas, punya kekuasaan. Kalau kita saja nggak mau dicaci di depan umum, apalagi seorang pemimpin yang dia punya kekuasaan. Ya, maka ini dilarang dalam agama Islam. Ya, dalam agama Islam. Belum ajarannya mengkultuskan kuburan, menyembah, mengagungkan makam-makam para wali, atau dari kalangan mereka yang dianggap sakti, memanggil-manggil orang yang sudah meninggal. Ini kan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, masuk dalam bab kesyirikan. Ya teman-teman, hati-hati yang seperti ini. Bahkan tidak mencontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kuburan mereka bahkan dibangun besar, dimegahkan. Apa tujuannya? Agar dikultuskan. Ya kan? Sahabat Jabal pernah mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyujassisal qabru wa ayyubna alaih. Rasulullah itu melarang, ya, untuk mengkapuri, ya, mengkapuri kuburan. Bayangkan, mengkapuri, menyemen aja nggak boleh, dan membangun di atas kuburan. Kenapa demikian teman-teman? Apa alasannya? Karena dikhawatirkan ini semua bisa menjurus,
kepada kesyirikan. Artinya hal-hal yang dapat mengarah kepada bentuk-bentuk kesyirikan ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan berbuat syirik, hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan sudah dilarang, dibuntu oleh Rasul SAW. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada salah seorang sahabat yang lain yang bernama Abul Hayyaj, ala aba'asuka ala ma ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah saya utus engkau sebagaimana saya diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Ali bin Abi Thalib? La tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Jangan engkau tinggalkan ya patung atau berhala, melainkan engkau hancurkan. Jangan kau biarkan kuburan yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dikultuskan, melainkan engkau hancurkan. Ya, itu nasihat dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana Rasulullah SAW mengutus beliau. Ini menunjukkan ajaran mereka justru bertentangan dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi teman-teman harus sekarang kritis. Kita bersyukur adanya media sosial, ya, semakin menyebar kelakuan dan perbuatan mereka yang justru bertentangan dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, berakidah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.